Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lanjut cek review itu Kijang Super KF50. KF50 itu long, yang panjang, karena ada yang short KF40, KF4 lah setauku. Kijang ini tipenya banyak, new Kijang, Kijang Super, Kijang new, terus Kijang Grand Extra, banyak boy. Nah ini karoserinan. Yang biasa pasaran tuh karoseri Nusa seperti ini. Nusa atau Superior, podo apa enggak, kurang tahu aku. Pokoknya yang bodinya seperti ini. Kalau Nusa atau Superior itu umumnya bagus seperti ini, rapi seperti ini. Ini warnanya coklat. Bodinya masih tipis, ini belakang, pintu belakang. AG-nya Tulungagung bulan 12, platnya masih sampai 2022. Ini sudah diganti plat ke sini. Nih. Oke teman-teman, langsung kita review aja ya. Ini titipan ya temanku tadi. Ini dijual dengan harga 34 juta nego. Nanti bisa nego langsung sama ownernya. Oke, kita review. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe. Kok ada yo, di share juga ke teman-teman yang lainnya. Komen di bawah jika ada masukan yang sifatnya positif ya, yang membangun channel saya ini. Like juga jika suka dengan video saya. Semoga di video ini semua mobil bisa terjual, mobil saya sendiri juga mobil titipan teman. Oke, langsung kita review. Tak muter dulu ya. Ya, ada dempulnya tipis. Bodinya seperti ini, catnya ya baret-baret wajar lah, tahun 91 umum. Nah, sedeng aku seperti ini. Kalau cat masih lumayan, tidak jelek-jelek banget. Ini bodinya ada yang disok ini yang sebelah kanan, ini juga nih disok mendarut 1 kilan ya. Nah iya, 1 kilan seperti ini. Ini catnya bocel seperti ini. Dan kijang itu yang bagian yang sensitif itu, ini pelajaran dari kecil. Kalau sekolah ini pelajaran dari kecil itu talangannya ini biasanya yang menjadi intim itu talangannya kalau bisa yang masih kencang. Tapi kalau tahun 90-an lah, 90, 91, 89, 88 itu kebanyakan sudah keropos dan sudah dibenahi dan naik dempul seperti ini. Nah ini atapnya ini sudah ngelupas ini dempulnya ini. Nah, ini kondisinya beruntus seperti ini. Kalau tahun tua ya wajar lah, umum seperti ini, umum. Perlu dibenain. Kalau ingin kondisi mulus, rapi, perlu dibenain. Sekarang kita ke kiri, fender. Masih lumayan tipis sih. Ini tadi yang belakang, ya masih kaleng breng ya ini. Ya ini udah naik dempul.
tapi tipis, dempulnya tipis ini. Ya ini tipis. Ini sudah saya pastikan sudah overspec total. Dan catnya ini lumayan. Itu nut per panelnya itu masih lumayan kenceng. Ini juga rata ini. Ini teman kalau lihat interior mobil itu dashboardnya dulu ya, melihat pastikan dashboardnya itu kencang, masih utuh. Nah itu, ini masih orinya ini. Nah ini masih ngulit-ngulit jeruk seperti ini. Itu masih orinya. Ini pilar-pilar ini bludru ini masih ori. Tuh. Jadi gini. Kalau lihat mobil khususnya tahun tua itu kebanyakan kan ya sudah ada dempulannya lah, kroposnya lah, sudah direstorasi atau sudah di repair, dibenar-benain. Nah jadi kan cari aja sisi plusnya, maksudnya gini loh, meskipun kondisinya seperti ini kan wajar, namanya juga tahun tua, tapi kalau ada pembanding, maksudnya pembanding itu gini, seperti ini bodinya ya kan ya seperti ini, bodinya perlu pembenahan lah, tapi bagian interiornya ini loh masih orisinil tuh, meskipun kurang rapi ya, itu pilar tengah itu, nah kurang rapi. Ini ada double blowernya, ini tambahan nih, sudah upgrade double blower bahangel menurutmu. Ini ada AC nya, enggak tahu AC nya bisa benda, ini nanti kita coba. Ini setirnya masih ori, ini kudunya coklat ini, tapi sudah harusnya asli ini, sama kayak ini asli ini di cover. Door trim ini masih aslinya. Ini plastiknya, ini mikanya, ini mika dari pabrik ini mikanya ini. Nah kemudian ini loh, dan ini loh sealnya masih utuh juga. Ini di sini ya sudah perspeat ini titik-titik ini, titik-titik semoga kelihatan di kamera, ini masih ada. Ini otomatis lampu, bagian dalam masih rapi, itu masih utuh. Kisi-kisi AC ini masih rapi juga, ini aslinya orinya ini ya, usia kemakan usia seperti ini laci di sini. Kena buka, iya buka ini pakai kunci paling. Nah ini juga, ini ada tempat head unit. Ini joknya masih aslinya ini, lantai-lantai utuh, yang sini utuh ini seperti itu, masih utuh. Ini tuas persneling ini aslinya ini 5 speed teman-teman, harga yang 5 speed. Nah ini mikanya masih utuh ini aslinya loh, dari pabrik seperti ini lempengan krom ini masih aslinya. Joknya masih orisinil, karpetnya ini buka karpet ini baut kabeh. Nah ini 3 pintu, Zero 4 pintu yang sama yang belakang. Aduh sumuk banget. Ini tambahan ini, double blowernya ini tambahan. Nah ini bludru. Oh ini aslinya loh, ini plafonnya ini aslinya. Sun visor juga masih ori pabrik, itu spion tengah itu juga masih ori pabrik. Pegangan pintu, pegangan ini seperti ini masih ori, ini juga masih ori, ini masih rapi. Panas pol. Belakang juga gitu, masih ori pabrik semua. Kalau interior ya maklum teman-teman, makan usia, saya sudah tua, tapi bagian-bagian yang biasa sudah hilang, sudah rusak itu
untuk mobil ini masih ada semua, masih orinya. Ini karpet dasar ini ori dari pabrik ini, karpet dasar ini asli ini. Enggak, ini malah kawat. Kalau ban 85%, sasis utuh yang bagian kiri utuh ya, bagian kiri utuh. Gak kelihatan ini di kamera, insya Allah utuh ya. Ini garis pelangnya seperti ini, kelihatan enggak? Tuh, semoga kelihatan nih kolong-kolongnya, semoga masih utuh. Kalaupun sudah ada yang keropos ya wajar. Depan kondisi ban sama 80%, 85% lah. Itu lebarnya. Sasis depan masih utuh. Ini velgnya pakai ring 13, udah diganti racing. Belakang sama. Coba lihat pintu belakang. Nah ini loh, sealer-sealer seperti ini loh. Ini masih orinya ini. Ini masih orinya ini. Ini masih ori. Ini masih kaleng. Ini masih ori pabrik, sak mika-mikane ini. Handle-handle sini masih utuh. Seperti ini. Nah ini klemnya, talang ini sudah didempul, lumayan rapi. Ini kondisi yang baris ketiga, ada 2 pintu nyamping, tak naik. Kondisi atap seperti ini. Pak Cito, mau ndi? Nah itu kondisinya. Yes, seperti ini kondisinya teman-teman. Monggo kalau sekiranya minat bisa dicek langsung unitnya dan nanti bisa ditawar langsung harganya. Oke, sekarang kita lanjut ke mesin. Kita konekkan mesinnya, kita nyalakan. Dah, kuncinya mana ini? Kuncinya ketinggalan. Ini teman-teman Kia Picanto, monggo titipan punya temen, bagus loh ini sealernya ini masih utuh. Ini yang bikin gemes itu. Nah, jos. Jangan dibandingkan sama jangan dibandingkan sama Ayla ya, karena secara kualitas kayaknya beda. Tinggian ini cuma pasarnya masih bagusan Ayla Agya gitu. Kita cek mesinnya. Langsung cekjreng tanpa digas. Kalau mobil karbu, kalau di starter itu masih cekjreng itu langsung jreng gitu, langsung muni, langsung nyala. Tanpa digas itu radiatornya masih keadaan normal. Ini door trim masih orisinilnya, belnya masih aktif. Ini sealer ini. Ini masih utuh nih, kelihatan enggak? Nah ini masih utuh nih pada tahun 91. Tapi ini mulai keropos seperti ini. Tuh, tekan. Ini mulai keropos. Enggak. Oh iya, ini lepas. Ini kain apa karet ya? Oh banyak ini loh, keras ini. Ini aslinya loh ini. Ini aslinya dari pabrik seperti itu, Kijang, Cherry, biasanya seperti itu. Mesin
kedengarannya halus teman-teman. Wah panas kok. Ngendi iki. Nah. Ini puternya. Nah, tulangan-tulangannya masih kencang semua. Bagus ini. Kalau dilihat platnya dari bawah sini, ini masih kencang. Ini masih kencang. Cuman yang bagian sini udah naik dempul ini. Tipis tapi. Nah, kita lihat bagian sini fender dengan kan rapi seperti ini tuh, rapi. Di situ bagian dalam tuh rapi. Ya kan? Bagian sini ini juga rapi. Nah, masih kencang. Apron di depan ini udah ada dempulannya ini, tipis tapi kalau lihat dari sambungannya sini ini masih aman. Nah ini kelihatan nggak? Ini sealer, bukan ding, bukan sealer ini. Ini sambungannya nih, kalau dilihat dari sini ini masih aman. Oh ini ada sudah naik dempul. Ini catnya ini seperti ini. Nah, tapi kode-kodenya ini masih ada. Kemudian itu pangkon-pangkonnya radiator itu juga masih kencang. Semoga kelihatan dari sini. Itu loh. Itu yang itu loh. Nah itu masih kencang loh. Mesin halus banget. Ini karak-karak ini di sini. Ini katanya sudah power steering. Oh ini power steeringnya tambahan, upgrade ini. Kelihatannya upgrade. Nah itu pangkon-pangkonnya stok itu masih bagus, masih orinya. Nah memang catnya beda ini. Dan titik-titik seperti ini loh. Ini titik-titik seperti ini masih ada. Itu garis-garisnya saat itu masih rapi semua, presisi. Ini pakai karbu. Kondisi mesin kering, atas kering, itu juga kering. Gagal filter oli kering ya, kering. Ya meskipun itu kopling belakang itu ada rembesan sedikit tapi nggak netes. Ini berminyak ini tambahan ini. Tambahan, kalau tambahan itu biasanya kualitasnya kurang bagus, tapi ya alhamdulillah ditambahi. Gak usah beli power steering, ya mahal. Kemudian seperti wah nemu gunting ya, gunting bareng ini. Tak sebenarnya lampu paling ini. Lumayan. Tambahan alat inventaris perusahaanku. Yo cilik-cilik ini yo nggak apa-apa toh diarani perusahaan. Oke, ini titik-titiknya juga masih ada ini. Semoga kelihatan nih. Kelihatan nggak? Nah, ini masih ada. Kalau mesin halus tidak ada masalah. Lagi loh. Ini mobil nggak pernah pakai berarti ini. Ini mengunyah, mengkristal seperti ini, menggaram. Untuk garamnya tidak gas. Masih bagus teman-teman. Nah, kalau lihat mesin ngegas mesin ini jangan kenceng, jangan gitu. Kalem aja. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu kalem gini. Tujuannya biar suara-suara yang ada di dalam mesin itu kedengeran. Noken, klep, seker itu kan obah kabeh gerak semua loh. Biar kedengeran. Kalau mesin alat-alat yang dalam sudah
sudah kondisinya kurang bagus itu mesti kemelotot. Ini tak naikkan, kan kalem, tidak ada suara aneh-aneh sama sekali, tidak ada kemeletek sama sekali. Nah, kemudian kalau berebet itu bukan dari mesin faktor penyebabnya, tapi dari kelistrikan, mungkin dari busi, CDI, koel, apa yang berhubungan dengan kelistrikannya. Dan berebet seperti itu. Coba lihat AC-nya tadi, kayak AC ini sumuk aku. Nah, gak aktif. Perangkat AC-nya ada, kompresornya tadi juga ada, tapi gak aktif ini. Penek tombolnya ya, gak aktif. Ini belum ada RPM-nya di cluster, cuma ada speed, indikator bensin sama temperatur. Itu masih nyala handbrake-nya. Oke teman-teman, dicoba aja ya, coba jalan. Oh iya, ini kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal, aduh panas. Kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal, mobil ini dulu pernah dibeli temanku yang ada video itu. Nah, nggak tahu kenapa yang sekarang yang punya kok temanku lagi, yang tapi yang beda teman, beda orang. Ini beda orang. Bisa cek nanti di videonya, tak kasih linknya. Wah, gas-gasannya ya si enteng ya. Ini lewat di jalan Pavingan. Wah, kalau mesin saya suka teman-teman, masuk sama mesin ini, tarikannya masih masih nyut, masih enak. Naikannya untuk tahun segini masih bagus, masih nyaman, tergolong nyaman lah. Oh iya, namanya Kijang itu jargonnya Kijang itu kan mobil ternyaman sepanjang masa. Upgrade-nya tuh habis ini LGX, kemudian Innova, kan nyaman. Ya suspensinya seperti ini masih masuk lah. Jadi teman-teman kalau ngecek mobil tahun tua seperti ini, kalau teman-teman nyari PR-nya itu pasti banyak sekali. Jadi mobil tua yang punya, ya ada yang suka merawat, ada yang telaten merawat, ada yang ala kadarnya, macam-macam kan. Ya kalau ketemu yang punya sebelumnya itu nggak pernah ngerawat atau jarang ngerawat mobilnya, itu ya kondisinya makin jelek. Wes, mobil tua nggak pernah dirawat pak, nggak pernah dirawat. Akhirnya yo mesakne mobilnya kondisinya mek digawe tok, nyelop makin kondisinya makin parah, makin jelek. Jadi teman-teman cari aja sisi baiknya. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya aku nggak nyuruh nyari baik sisi baiknya aja. Jadi kalau maksudnya gini loh, maksudku itu gini, mobil tahun tua itu kan pasti banyak, kita sudah tahu lah, membayangkan sudah pasti banyak PR-nya. Tapi mobil tua yang masih mempertahankan bagian-bagian yang frontal, yang seharusnya atau yang biasanya itu sudah nggak dimiliki oleh mobil-mobil tua, dan mobil-mobil yang sama lihat itu masih ada, itu
menjadi nilai plus. Jadi bisa menutupi kekurangan mobil ini. Tapi kalau wis gak enak nilai plus, wis bodine elek, mesinnya gak penak, jerone wis gak orisinil, nah itu ya iya ya bukannya nggak layak untuk dibeli, enggak, ya tergantung masing-masing, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau aku sih nanti kalau aku untuk dijual lagi nanti pasti banyak PR-nya, banyak perawatan, kelamaan di bengkel. Dan untuk pribadi pun saya rasa iya yo, ini mobil gak enak api plus yo, gak enak loh. Mau pakai yo aras-arasan, males mau pakai. Ya boleh dibeli, layak dibeli, tapi ya diperbaiki dan harganya harus murah. Dan kalau Kijang itu ini loh, mungkin masih banyak yang belum tahu. Kijang itu kalau mematikan mesin, ngelepas kontak itu seperti ini. Ini sini ada sentilannya, ini dipencet ini, sini diputar. Nah, nggak tahu kenapa ciri khas Kijang seperti itu. Oke teman-teman, bannya tadi sudah ya, bannya rata. Yang ini 70% ini, 80% ini. Sama lah rata, bannya keempatnya sama, velgnya sama. Ini tahun 91 tak lihatkan pajaknya. Apa STNK-nya. STNK-nya ini tahun 91 itu, tahun 91 kelihatan enggak? Nih, tahun 91, cc nya 15 1500, warna coklat metalik, KF50 ya. Ini bulan 12 2020. Pajak 5 tahunannya masih sampai 2022. AG Tulungagung. Ini kalau jenis bodinya Kijang KF50 Super, Kijang Super Long, KF50 itu panjang. Ada yang 53 juga panjang. Oke teman-teman, ini tak tunjukin lagi kondisinya. Kenceng Mas Yan. Ini untuk becek, untuk keluarga. Kalau teman-teman mengidamkan Innova tapi uangnya hanya cukup, sementara ini cukup hanya untuk DP daripada kredit, mending beli ini. Jadi naik mobil itu dengan perasaan tenang, nyaman, tidak dikejar-kejar angsuran. Kan gitu enaknya. Ini bukannya loh ya. Ya kalau bukannya teman-teman yang di leasing. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Ya kalau menurut saya sih beli mobil yang secukupnya budget saja, secukupnya dana, tidak mengganggu kebutuhan lainnya, kebutuhan utama. Dan ini kan mungkin masih menjadi kebutuhan, ada yang kebutuhan sekunder, ada yang kebutuhan primer yang utama. Kalau hanya untuk nanti keluar sama keluarga itu menjadi kebutuhan sekunder, karena kalau teman-teman kerjanya nggak membutuhkan mobil, berarti kan ditunda aja, beli mobilnya nggak masalah, daripada kredit loh maksudnya. Tapi kalau punya uang, sudah cukup untuk punya uang untuk budget untuk beli mobil, tidak kredit, tidak utang, ya tidak apa-apa untuk harian gitu, untuk keluarga jalan-jalan, anaknya udah 3 atau 2 gitu, tidak masalah. Nanti ngajak ini sama orang tua, sama mertua, sama saudara-saudara, kan bisa muat banyak ini. Oke teman-teman,
Ini sekali lagi ini mobil dijual dengan harga 34 juta nego. Kondisinya seperti yang saya sampaikan. Caranya ngecek unit tahun tua seperti ini. Kalau saya ngelihat unit tahun tua itu saya lihat di jenis bakalnya. Mobil ini maksudnya bakalan itu misalkan nanti saya benahin itu bisa menjadi bagus apa enggak gitu ya. Siapa? Ye. Itu Pak Guru. Oke. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Oh ya, jangan lupa like dan komen, share juga teman-teman lainnya, subscribe juga biar yang belum subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update video saya selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak putih mbak? Pun mangsul? Duka niku sinten. Nduk anu Mega teng lebet.